Salam pemirsa, puji Tuhan kita boleh bertemu kembali. Kami dari ASI Jakarta sangat bersuka cita, gembira karena kita boleh ketemu dan mempelajari firman Tuhan, mendalaminya, khususnya melalui pelajaran sekolah sahabat. Para panelis sudah hadir, ada Bapak Fajar. Apa kabar Pak Fajar? Puji Tuhan Pak Darwis, diberkati seluruh pemirsa dimanapun saudara berada. Ada Pak Adri Kaunang juga, apa kabar Pak Adri? Selalu memuji Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin. Tentu tak asing lagi ada Pak Tobing. Apa kabar Pak Tobing? Puji Tuhan, luar biasa Pak Darwis. Tuhan maha baik kepada kita semua. Amin. Pemirsa, kami sangat suka cita dengan komentar Anda, juga masukan-masukan dan doanya. Terima kasih semuanya dan kami selalu berusaha untuk mencatatnya. Baiklah, sebelum kita mulai diskusi kita akan berdoa. Kita undang Bapak Fajar untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Pak Fajar. Baik, kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, pada pagi yang indah ini Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu terang dari surga mendiami hati serta pikiran kami, supaya kami dapat boleh menyampaikan satu pelajaran tentang pilihan kehidupan di dalam kehidupan kami. Dan dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik pemirsa, dimanapun ada judul yang cukup baik, yaitu Pilihlah Kehidupan. Wah, ini ada pilihan yang harus kita buat. Baik, kita minta Pak Tobing untuk menguraikan kira-kira apa yang kita akan bahas kali ini. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Pemirsa yang diberkati Tuhan, mari kita coba melihat dari ayat hafalan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ulangan 30 ayat 19. Sejuk sekali rasanya mendengarkan ayat ini bahwa di hadapan kita Tuhan memberikan pilihan. Ada pilihan kehidupan, ada pilihan kematian. Ada pilihan mendapatkan berkat, ada pilihan mendapatkan kutuk. Nah, supaya kita hidup, dikatakan pilihlah kehidupan supaya kita baik kita pribadi maupun keturunan kita, itu kita bisa mendapatkan kehidupan. Satu ilustrasi di dalam pelajaran kita, ada seorang yang bernama Sandy, ya seorang wanita usia 22 tahun, masih muda sekali. Dia didiagnosis sakit tumor otak, ya tumor otak memang ini sangat berbahaya Pak Darwis. Ya kecil kemungkinan bagi dia untuk sembuh, ya. Lalu sudah dilakukan pengobatan modern, tetapi itu hanya bisa memperpanjang sedikit, ya, memperpanjang sedikit umurnya, lalu hanya memperpanjang kesakitan juga yang tidak bisa dielakkan. Lalu dia berpikir bahwa si Sandy ini dia tidak ingin mati. Lalu dia tinggalkan pesan, dia punya rencana nanti kalau saya mati, kalau boleh dibilang kepala saya ini, otak saya nanti ditaruh di sebuah wadah pembeku, ya, pendingin yang berisi nitrogen cair dengan harapan supaya sel-sel otaknya terpelihara. Nanti kalau satu waktu, apakah 50 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, atau bahkan kapanpun, kalau ada teknologi yang bisa menghubungkan koneksi-koneksi sarafnya dengan sel-sel otaknya, harapannya dia akan hidup kembali. Luar biasa harapan dia ini, ya, luar biasa karena dia ingin hidup. Dia ingin hidup selama-lamanya. Hanya sayangnya bukan itu pengharapan yang benar. Bukan dengan membekukan sel-sel otak, ya. Tetapi pengharapan kita itu ada di mana? Pengharapan kita dikatakan ada di dalam Tuhan. Kalau kita memilih hidup menurut Tuhan, maka kita diberikan pilihan kepada apa? Pilihan berkat dan pilihan kehidupan. Tapi kalau kita tidak menurut Tuhan, maka secara otomatis sifat manusia berdosa kita ini membawa kita kepada kematian dan kepada kutuk. Nah, di dalam pelajaran 1 minggu ini kita melihat bahwa kalau kita perhatikan kembali sedikit struktur kitab Ulangan. Kitab Ulangan pasal 1 sampai pasal 4 itu berisi sejarah, ringkasan sejarah yang sudah terjadi. Pasal 5 sampai 26 berisi ketetapan-ketetapan. Lalu kita kalau selidiki dari pasal 27 sampai 28 itu isinya berkat dan kutuk. Lalu sekarang kita membahas di Ulangan 30. Ulangan 29 dan seterusnya itu berisi pilihan. Jadi sangat baik. Jadi Pak Darwis, Musa
menyusun kitab Ulangan ini sangat terstruktur. Pertama sekali diingatkan melalui sejarah, lalu ini ketetapan-ketetapan, perjanjian-perjanjian, lalu habis itu berisi berkat dan kutuk. Setelah itu sekarang dipanggil. Kamu mau hidup atau mau mati? Kamu mau dapat berkat atau mau dapat kutuk? Inilah pilihannya. Nah, minggu ini kita akan bicara pilihan-pilihan apakah yang kita akan lakukan dan apa konsekuensi-konsekuensi dari pilihan itu. Itu yang menjadi pengantar bagi kita dalam satu minggu ini. Baik, Pak Tobing, saya mau ke Pak Adri Kaunang dulu ini. Pak Adri, pohon kehidupan, ini suatu kerinduan bagi kita kayak kira. Silakan Pak Kaunang. Oke, shalom para pemirsa dimanapun saudara berada. Dasar referensi dari kata kehidupan ini kita bisa baca dalam buku Kejadian pasal 2 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Dikatakan sebagai berikut. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Secara analisa kemanusiaan kita tidak bisa memahami kehidupan dan pohon yang tidak membuat kita hidup. Tetapi kuncinya bisa kita baca dan resolusinya di dalam buku Alfa dan Omega jilid 8 halaman 560. Dikatakan sebagai berikut. Kata ilahi, engkau kembali lagi menjadi tanah karena dari situlah engkau diambil menuju kepada kematian total. Artinya begini, jika kita memahami kehidupan, maka penurutan itu sesuai dengan buku Ulangan 28. Jika engkau baik-baik menurut Allah, maka berkat akan menyertai engkau. Inilah yang menurut Pak Kaunang dikatakan Allah di Taman Eden kepada Adam dan Hawa. Karena inilah environment, ya, environment antara Allah dan Adam secara apa? Faktual. Sehingga ada kata penurutan, obey. Nah, namun beberapa kutipan mengatakan bahwa Adam dan Hawa lebih memilih kepada sesuatu yang bertentangan dengan Allah. Pembuktiannya di mana? Dalam buku Kejadian pasal 2, saudara bisa baca di sana. Namun saya tidak panjang lebar. Allah memiliki satu rancangan yang luar biasa. Bahasa yang saya sering katakan beberapa waktu yang lalu, ada kesepakatan Dewan Musyawarah Allah untuk mengirimkan Yesus Kristus, ya, mengirimkan Yesus Kristus untuk supaya setiap orang memiliki kehidupan dan akan memiliki akses ke pohon kehidupan sama seperti seharusnya kita miliki dari awal dunia ini. Jadi balik lagi kepada Allah. Namun Allah tidak memaksakan, ya, para sahabat yang sementara menonton acara yang kudus ini. Satu hal adalah kehidupan itu berpusat kepada Allah. Dan Allah memiliki kasih karunia kepada semua orang yang sudah berdosa. Karena dikatakan upah dosa adalah maut. Tetapi resep yang jitu, ya, bukan resep COVID, ya. Resep yang jitu adalah mari kita tunduk kepada Allah, percaya kepada Allah sesuai dengan Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, ya. Itu Pak Darwis yang menarik tentang proses keselamatan yang Allah sudah rancang untuk saya dan saudara yang penuh dengan dosa saat ini. Baik Pak Adri, ini hanya pemikiran jadinya apa sih Pak Adri, kita tentu ingin memilih kehidupan yang kekal. Jadi apa yang kita lakukan Pak dalam kehidupan kita sehari-hari agar pilihan kita ini adalah memang kehidupan yang kekal Pak? Ya, dalam buku Roma dan buku Korintus, hanya dalam nama Yesus Kristus kita bisa memperoleh keselamatan. Itulah sebabnya berulang-ulang Yesus katakan dalam Matius 28, pergi, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi tidak ada nama lain. Itulah sebabnya konsep buku Ulangan berpusat kepada apa? Kepada singa dari Yehuda, ya. Singa dari Yehuda siapa itu? Hanya Yesus Kristus. Ini Pak Darwis respon terhadap pertanyaan Pak Darwis yang luar biasa. Puji Tuhan, terima kasih Pak Darwis. Ya, terima kasih. Ya, saya kembali Pak Fajar ini. Pak Fajar, tidak ada jalan tengah Pak. Nah, ini mungkin Pak Fajar bisa coba uraikan ini.
Menarik ini Pak Darius ya. Tidak ada satu jalan tengah ya di atas dunia ini ya. Bahkan Alkitab pun tidak memberikan satu penjelasan selain daripada dua jalan. Ada baik dan jahat, ada kebaikan dan kejahatan, ada kematian, ada kehidupan gitu ya, ada kematian dan kehidupan. Dan beberapa ayat yang bisa kita pelajari itu contohnya di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya itu tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus maka akan memperoleh kehidupan kekal. Tapi bila mana orang itu tidak percaya kepada Tuhan Yesus maka ada satu kematian kekal. Kemudian yang kedua tentang air bah. Air bah ini bahwa Tuhan sudah membinasakan seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi, baik burung-burung di udara maupun binatang melata maupun manusia, makhluk manusia. Tetapi ada satu keselamatan, kehidupan, yaitu ada di dalam Nabi Nuh itu ya. Jadi ada kematian, ada pembinasaan, ada kehidupan yang ditawarkan oleh Tuhan kepada Nabi Nuh. Kemudian di dalam Roma pasal 6 ayat 23, sebab upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia adalah hidup yang kekal. Berarti ada satu upah dosa maut dan ada kehidupan kekal. Jadi ada dua jalan yang ditawarkan di atas dunia ini. Apakah mau jalan yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Jadi tidak ada satu jalan tengah. Tidak ada abu-abu Pak Darius ya. Tidak ada abu-abu. Kamu mau pilih menuruti kepada Tuhan atau melawan Tuhan Cuman itu mau menuruti kepada setan atau menurut kepada Tuhan. Dan ada satu yang menarik nih di dalam Roma 8 ayat 6. Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dalam damai sejahtera. Kalau kita menuruti daging, maka akan memperoleh satu maut. Tetapi keinginan roh itu adalah hidup kekal dan damai sejahtera. Sangat berbeda sekali. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 12. Jika kita memiliki anak, maka kita akan hidup. Kalau jika kita tidak memiliki anak, maka ada satu kematian. Jadi cuma ada dua, Pak Darius, di dalam kehidupan ini. Nah, sekarang respon kita bagaimana? Setelah kita dijabarkan, ada dua pilihan, mana yang kita akan mau pilih? Tadi di ayat hafalannya itu menarik. Pilihlah kehidupan supaya kamu hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Sekali lagi, Nabi Musa itu memberikan satu dorongan kepada bangsa Israel supaya mereka memilih kehidupan untuk memilih satu kehidupan yang penuh dengan penurutan supaya mereka memperoleh berkat, mereka memperoleh satu kehidupan. Demikian Pak Darius. Ya, Pak Fajar, baik sekali. Ini jadi pemikiran kita ya Pak, dalam kehidupan kita ini kita diliputi banyak dosa, selalu kita terganggu dengan dosa kita setiap hari. Apa yang kita perbuat Pak, walaupun kita banyak dosa, jangan sampai salah pilih lah Pak Fajar gitu. Wah ini supaya jangan sampai salah pilih ya. Saya merefer kepada apa yang dijelaskan oleh Pak Kaunang tadi ya, mengenai pengalaman Adam. Adam itu sebetulnya tahu bahwa ada satu upaya setan. Setan berusaha itu mencobai planet-planet atau bumi-bumi yang lain sebelum setan dan sepertiga malaikatnya itu masuk ke bumi untuk menggoda Adam. Tapi sekali lagi ya, bagaimana Adam kok bisa salah memilih gitu kan? Salah memilih. Sebetulnya dia kan sebetulnya diberikan satu pilihan diberikan pilihan oleh Tuhan. Semua pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan, tetapi hanya satu, yaitu tentang pohon antara yang baik dan yang jahat. Jangan kamu sentuh atau jangan kamu makan buahnya. Maka kamu akan mati kalau kamu akan memakan buahnya. Tetapi sekali lagi, karena hubungan dia dengan Tuhan, dan dia mencoba untuk mencampurkan antara yang baik dan yang jahat. Antara yang baik dan jahat. Pada waktu dia mencampurkan kejahatan masuk di dalam benak kita, maka kemampuan Adam Adam untuk memilih itu tumpul, Pak Darwis. Dia tidak memiliki satu kemampuan untuk memilih satu hal yang benar. Oleh karena dia mencampurkan satu ide kejahatan di dalam benak pikiran kita. Di dalam benak pikiran dia. Sehingga tidak heran Adam itu jatuh di dalam dosa. Apa pelajaran yang menarik
bagaimana supaya kita tidak salah? Kalau kita tahu bahwa Tuhan memberikan satu kebebasan untuk memilih bagi kita, kita tahu bahwa di dalam Tuhan itu ada satu kehidupan, berikan kemampuan Tuhan supaya saya dapat memiliki kemampuan untuk memilih hal-hal yang benar. Dan jangan memasukkan satu ide-ide kejahatan di dalam benak kita, supaya itu akan melunturkan, akan melemahkan kemampuan kita untuk memilih yang benar. Demikian Pak Darwis. Baik. Jadi tetap berpaut kepada Tuhan setiap hari, karena kita tahu setan berusaha dengan keras akan selalu menggoda dan mencoba berbagai cara untuk melemahkan kemampuan kita untuk memilih ini. Ingat ya, setan sudah punya satu usia hampir 6.000 tahun, sementara kita mungkin 40 tahun, 50 tahun ya. Pengalaman dia jauh lebih hebat, ya, ahli lah. Baik Pak Fajar. Sekarang saya mau beralih kembali ke Pak Tobing ini. Pak Tobing ini judulnya agak panjang ini. Kehidupan dan kebaikan, kematian dan kejahatan, berkat dan kutuk. Nah, ini sepertinya maknanya luar biasa bagi kita. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Jadi kembali seperti yang kita sudah sampaikan tadi, bahwa di pasal 30 ini adalah sebuah ajakan, sebuah panggilan. Allah, kitab Musa sudah mengingatkan melalui beberapa ketetapan-ketetapan, perjanjian-perjanjian, lalu janji berkat dan janji kutuk. Sekarang ya apa yang mau kita pilih? Tadi sudah disampaikan tidak ada jalan tengah Pak Darwis. Saya mau netral saja, tidak ada yang ngomong begitu. Saya mau netral. Ya, semua orang akan tetap memberikan pilihan. Ya, tidak. Nah, di dalam hidup bermasyarakat, beragama, bergereja juga, tidak ada sebenarnya istilah saya netral. Ya, itu apapun ceritanya kita itu tetap akan selalu dihadapkan kepada memilih mana. Apalagi ujung-ujungnya semua dari sekian banyak pilihan, ujung-ujungnya pilihan itu hanya ada dua. Ya kan, kalau di perumpamaan Tuhan Yesus juga, apakah jalan yang sempit atau jalan yang lebar, ya kan? Apakah menjadi gadis yang bijaksana atau gadis yang bodoh. Nah sekarang setelah Allah melakukan berbagai macam keajaiban, ketuntunan Tuhan kepada orang Israel, setelah Allah menunjukkan kekuasaannya bagaimana mereka lepas dari cengkeraman penjajahan Mesir, dan bahkan peristiwa yang tidak pernah terulang kembali, satu-satunya peristiwa di mana laut terbelah, mereka bisa keluar dari tanah Mesir. Tidakkah itu cukup memberikan satu keyakinan kepada orang Israel untuk memilih bahwa tanpa ragu lagi bahwa Allah mereka adalah Allah yang memang penyelamat. Nah sekarang hal yang sama itu dihadapkan kembali kepada kita Pak Darwis. Perang kosmik itu kan terjadi terus. Setan dengan pengikut-pengikutnya luar biasa. Tadi Saudara Fajar bilang, kita baru lahir tahun berapa? Dia sudah sangat pengalaman. Nah, maka pilihan-pilihan kita lah yang menentukan nasib kita. Tadi kalau di pelajaran sebelumnya sempat Bapak Adri mengatakan mindset. Pola pikir kita lah yang menentukan pilihan-pilihan kita. Apakah kita memilih mau hidup? Kalau memilih mau hidup, hanya satu jalan kehidupan. Hanya satu jalan kehidupan. Tidak ada jalan yang lain. Yaitu kasih karunia Allah. Ya, kalau kita mau memilih kebaikan, maka maulah diatur. Ikutlah jalan Tuhan, maulah diatur. Tapi di luar itu, pilihan lain hanyalah apa? Kematian dan kejahatan. Itu ya, kalau tidak menurut kepada Allah, tidak menerima kasih karunia-Nya, hanya kematian dan kejahatan. Kalau kita mau diberkati, ikutlah maulah diatur oleh Tuhan. Tapi kalau kita mau dikutuk, buatlah jalan kita sendiri. Lakukan sebebasnya. Silakan. Tapi kita akan mendapat kutuk. Itulah yang menjadi pilihan, menjadi pelajaran. Intinya kita dipanggil. Apa pilihanmu? Apa pilihan kita? Setelah saya buat seperti ini, itulah kira-kira. Setelah saya buat seperti ini kepada nenek moyangmu semua, apa pilihan yang akan kamu buat? Itu panggilan bagi kita Pak Darwis. Baik Pak Tobing. Ini jadi hal kesetiaan kepada Tuhan ini sangat penting jadinya. Jadi apa yang kita buat Pak agar kita betul-betul tetap setia kepadanya Pak? Silakan Pak Tobing. Baik Pak Darwis, sama seperti kita kepada pasangan kita. Ketika kita sudah komit
mengikat janji kepada pasangan kita. Kita perlu setia. Bagaimana supaya setia kepada pasangan kita? Kita mengikatkan diri, kita fokus kepada pasangan kita. Kita fokus kepada komitmen kita. Bagaimana supaya kita selalu setia kepada Allah? Kita fokus kepada komitmen kita kepada Allah dan yakin akan kekuasaan Allah kepada kita. Tetapi ketika kita mulai dalam tanda petik berselingkuh dengan dunia, ketika kita sudah mulai menaruh perhatian kita kepada daya tarik dunia, mulailah kita pelan-pelan, sedikit demi sedikit, ikatan kita kepada Allah itu mulai lepas. Ini ya, jadi apa yang kita bisa buat agar tetap setia kepadanya, maka satu-satunya cara adalah supaya tidak terlepas dari ikatan kita, maka biarlah kita memberi diri kita mau dituntun oleh Roh Kudus. Di luar itu kita hanya dituntun oleh roh setan. Itu Pak Darwis. Ya, baik Pak. Saya mau kembali ke Pak Kaunang ini. Pak Kaunang, tidak terlalu berat bagimu. Wah, sepertinya nggak berat ini Pak Kaunang. Silakan Pak Kaunang. Oke, shalom para pemirsa dimanapun saudara berada. Memang tujuan Allah atau aims dari Allah adalah 1 dan 2. Bertobat dan berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat. Ya, itulah sebabnya ada tidak terlalu berat bagimu. Karena ada Allah yang punya power yang tidak dimiliki oleh siapapun, termasuk Lucifer. Namun memang catatan Ulangan 30 ayat 1-10 merupakan resep-resep masakan-masakan yang jitu yang harus kita lakukan. Oke? Yang pertama, dalam Ulangan 30 ayat 14. Inilah resolusi yang pertama. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Memang Allah tidak memaksakan Pak Darwis, Pak Tobing atau Pak Fajar untuk melakukan tanpa Allah melihat, ya, atau sahabat-sahabat yang lain. Tetapi hasil hati nurani melalui kuasa Roh Kudus, saya bisa membedakan mana aturan yang Allah inginkan dan mana yang tidak boleh kita lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Itulah sebabnya Ellen G. White di dalam seri Membina jilid 5 halaman 254 dikatakan sebagai berikut. Segala perintah-perintah Allah adalah mungkin untuk dilaksanakan. Saya tertarik dengan kata mungkin, bisa juga pasti dan seharusnya. Tetapi inilah catatan-catatan dari pena inspirasi. Bahwa kalau kita baca Keluaran pasal 20 sangat mudah. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Saya selalu mengajak istri dan anak-anak saya sebelum jam 8 sudah ada di gereja. Nah, ini dengan catatan mengundang Roh Kudus juga Pak Darwis. Memang susah. Pada saat saya ke gereja belum ada orang di sana. Pertanyaannya adalah apakah karena kita menunjukkan kesombongan? Bukan. Karena ada perintah Allah, nasihat Allah, janji-janji Allah. Itulah sebabnya ya. Dorongan bagi saya dan saudara yang sementara mendengarkan kupasan bahasan sekolah Sabat yang menarik ini adalah tentunya jangan menunda ya. Jangan menunda ya. Artinya mari kita buang jauh-jauh untuk memilih kehidupan kepada kematian yang kekal. Tetapi mari kita memilih kehidupan kekal sesuai dengan rencana dan rancangan Allah. Karena rancangan Allah adalah hal-hal yang luar biasa. Ini Pak Darwis yang dikatakan tidak terlalu berat bagimu. Karena secara efektif communication, ya kita berbicara komunikasi yang efektif, Allah dengan Israel sangat dekat. Zaman Old Testament. Zaman saat ini kan the firmanen, ya. Artinya dengan pengalaman bangsa Israel, maka kita tertuju kepada buku Ulangan dan bisa kita pelajari secara mudah dengan bantuan Parakletos, ya. Tentunya ada nama Parakletos, artinya ada Roh Kudus yang bisa menuntun kita jika kita minta. Tapi jika kita mendukakan Roh Kudus, maka sulit bagi kita untuk memperoleh kehidupan. Inilah beberapa resep Pak Darwis sesuai dengan pertanyaan yang luar biasa atau topikal yang luar biasa yang Pak Darwis coba uraikan tadi tentang tidak terlalu berat bagimu. Itu Pak Darwis, shalom. Baik Pak Adri, karena Pak Adri bilang ini tidak berat bagi kita, jadi pilihan kita untuk kehidupan kita ini sekarang ini apa Pak? Supaya tegas gitu loh Pak. Silakan Pak Adri. Jadi Pak ada dua umat. Umat yang sisa dan umat-umat lain yang masih menjadi tugas dari umat-umat yang sisa.
Sekarang apa yang harus dilakukan oleh umat yang sisa adalah tentunya melakukan rekonsiliasi dengan firman Allah. Artinya setiap pagi saya dan keluarga tadi bangun 4:30 karena Pak Dari sudah bangun ya jam 1 saya lihat ya, untuk berdoa dan memuji nama Allah. Artinya kita sudah serahkan saja hidup kita kepada Tuhan. Nah, tanggung jawab moral kita adalah Pak Darwis, bagaimana kita mempersiapkan diri kita di KPA, Care Group, untuk memberikan nasihat-nasihat dari firman Allah supaya mereka memperoleh apa? Memperoleh kehidupan. Itulah yang menurut bahasa Inggris according to ya firman Allah. Sesuai dengan firman Allah. Kehidupan ini kan yang menarik. Nah, ini kehidupan ini yang menarik. Kehidupan apa? Hidup kekal bersama dengan Allah, kembali lagi ke Eden atau heaven atau sorga. Terima kasih Pak Darwis. Salam. Ya, amin. Saya mau kembali ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, sebuah pertanyaan tentang penyembahan. Waduh, ada pertanyaan lagi nih tentang penyembahan. Silakan Pak Fajar. Ya, Pak Darwis. Ada satu pertanyaan tentang penyembahan ini. Apa yang dimaksud dengan penyembahan ini yang patut kita pertanyakan gitu ya. Nah, inti dari hubungan perjanjian antara Tuhan dan bangsa Israel memang itu adalah satu penyembahan. Kepada siapa kamu akan menyembah? Apakah kepada Mamon atau kepada Tuhan yang akan menjadi Tuhan kamu, menjadi Allah kamu? Nah, bangsa yang menyembah Allah itu bukan seperti bangsa yang lain. Bangsa di luar bangsa Israel itu mereka menyembah dewa-dewa maupun menyembah ilah-ilah lain yang mereka rasa bahwa mereka itu akan memperoleh satu berkat dari ilah-ilah yang mereka sembah. Nah, sekarang itu Tuhan menghadapkan kepada bangsa Israel, bahkan menghadapkan kepada Adam ya pada waktu itu, bukan satu jawaban iya atau tidak, mau menurut atau tidak, tetapi ada satu upaya daripada Tuhan, kerinduan daripada Tuhan bagaimana bangsa Israel dan Adam itu sendiri mengasihi kepada Tuhan. Kalau mereka mengasihi kepada Tuhan, artinya mereka mau akan menyembah kepada Tuhan, ya kan? Tidak kepada lain hati gitu ya. Karena sekali lagi di dalam Ulangan 32 ayat yang ke-39. Di situ dinyatakan bahwa lihatlah sekarang bahwa aku adalah Dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Ini otoritas daripada Tuhan bahwa tidak ada Tuhan selain daripada Dia. Tidak ada Tuhan atau tidak ada ilah lain daripada Tuhan yang kita sembah yang ada di surga. Yang memiliki satu kemampuan untuk mematikan, untuk menghidupkan seluruh makhluk yang ada di atas di seluruh di alam semesta ini, karena Dialah yang mengendalikan segala sesuatu. Nah, ada satu ini Pak Darwis, ada satu upah bagaimana kita itu menyembah kepada Tuhan, bagaimana kita mengasihi kepada Tuhan. Itu di dalam Ulangan 30 ayat yang ke-20. Kita akan baca sama-sama. Ulangan 30 ayat ke-20. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Ini satu nasihat yang bagus sekali. Jika kita mengasihi Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, berarti hidupmu itu akan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Artinya bahwa ada satu berkat-berkat yang dijanjikan oleh Tuhan. Bila mana kita berpaut kepada Dia, kita mengasihi Dia, dan kita menyembah Dia. Sebagai wujud bukti bahwa kita menyembah kepada Tuhan, sebagai wujud kita mengasihi daripada Dia, yaitu adalah satu penurutan kepada perintah-perintah Dia. Demikian Pak Dari. Iya, baik Pak. Ini jadi timbul pemikiran aja Pak, apa yang harus kita buat agar meninggalkan ilah-ilah lain. Sepertinya mungkin ada masih ilah-ilah lain ya Pak, mungkin tidak berbentuk dewa atau apapun. Tapi ada ilah lain masih kita utamakan daripada Allah itu sendiri Pak. Coba. Iya, menarik ini. Banyak ilah-ilah lain ya, bukan berarti dewa-dewa yang kita sembah. Ilah-ilah lain itu sangat sederhana sekali ya. Ini aplikasi dalam kehidupan kita. Banyak mungkin ya
gadget. Gadget itu bisa jadi menjadi satu ilah lain daripada Tuhan ya. Gadget, kemudian mungkin buku-buku yang lain, atau mungkin ada sesuatu yang kita lakukan yang mana kita tidak mengutamakan Tuhan. Tetapi ada satu yang menarik, bagaimana kita menempatkan Tuhan di dalam kehidupan kita yang paling utama. Itu yang menarik, Pak Darwis. Menempatkan Tuhan di dalam kehidupan kita yang pertama. Bukan berarti terus pada waktu kita bangun, ini yang kita cari dulu, gadget ya. Tentunya malah justru yang pada waktu kita bangun, ya kita mencari kepada Tuhan, berdoa, berselaras, kemudian berpaut kepada Dia. Pada waktu hati kita berpaut dengan Tuhan, maka Tuhan itu akan hadir di dalam kehidupan kita. Sehingga mental dan spiritual kita memiliki akan cukup kuat untuk memilih hal yang benar, sehingga kemampuan spiritual dan mental kita itu tidak akan tumpul untuk memilih antara yang baik maupun yang jahat. Perlu kita ingat, Pak Darwis, segala tindakan yang kita akan lakukan itu akan mempengaruhi kehidupan orang lain. Mungkin ya, tadi sempat disinggung ya, dalam kehidupan rumah tangga, tindakan kita meninggalkan anak istri kita, itu merupakan satu pilihan yang sangat luar biasa sekali. Nah, bagaimana caranya kita untuk lebih mengutamakan kepada Tuhan? Ya, kita berpaut kepada Dia, sehingga tindakan kita itu akan memilih sesuatu hal yang benar, dan ada satu berkat-berkat yang disediakan oleh Tuhan, satu kehidupan dan umur panjang. Ingatlah apa yang renungkanlah, tindakan kita itu akan mempengaruhi kehidupan orang lain. Demikian, Pak. Baik, Pak Fajar. Pemirsa, tanpa terasa kita akan akhiri diskusi kita ini, dan sebelum diakhiri kita akan mendengarkan kesimpulan maupun kata akhir dari diskusi kita yang dibawakan oleh Bapak Tobing. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Pemirsa yang diberkati Tuhan, salah satu karunia terbesar yang Tuhan berikan kepada manusia sejak manusia diciptakan adalah karunia kebebasan memilih. Dan itu diberikan hingga sekarang. Walaupun Allah yang menciptakan kita, Allah tidak mau diktator menentukan siapa kita yang harus itu semua. Tidak ada seorang pun yang ditakdirkan, Pak Darwis ditakdirkan masuk neraka, Pak Adri Kaunang ditakdirkan masuk surga. Tidak ada seperti itu. Itu semua berkat pilihan kita. Itu makanya kita diminta bergaul selalu kepada Allah, berhubungan selalu kepada Allah, supaya pilihan-pilihan yang kita ambil setiap hari, setiap saat adalah pilihan-pilihan kehidupan, pilihan-pilihan kebaikan, pilihan-pilihan berkat. Di luar itu, pilihan-pilihan yang kita akan lakukan adalah pilihan kematian, pilihan kutukan, pilihan kejahatan. Saudara-saudara sekalian, kita sekarang sudah mengenal kebenaran ini, dan kita sudah tahu terpampang dengan jelas. Allah sangat rindu, Allah sangat maha kasih kepada kita. Yang Dia tunggu adalah pertobatan kita. Yang Dia mau, Dia rindukan adalah pilihan kita agar kita selalu memilih Dia. Jangan menunda lagi. Jangan lagi mencoba bermain-main dengan kehidupan ini. Karena kita tidak tahu kapan waktunya kita. Karena kita tidak tahu hidup kita ini seperti apa nanti. Biarlah setiap hela napas yang kita tarik itu adalah pilihan penyerahan kita kepada Tuhan. Inilah satu kebebasan, inilah satu karunia terbesar yang Tuhan berikan, yaitu kebebasan memilih. Kita mengajak semua pemirsa yang diberkati Tuhan. Mari kita pilih pilihan kehidupan, pilihan kebaikan, dan pilihan berkat. Mari buang pilihan kejahatan, pilihan kematian, dan pilihan kutukan. Terima kasih, itulah yang menjadi kesimpulan bagi kita. Amin. Terima kasih Pak Tobing. Terima kasih Pak Adri Kaunang, Pak Fajar. Luar biasa diskusi kita kali ini. Baiklah, kita akan tutup dengan doa. Kita minta Pak Tobing mimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami tidak memilih seperti pilihan nenek moyang kami dahulu Tuhan, yang lebih mendengarkan suara setan dibandingkan menyerahkan hidupnya kepada pilihan kepada Tuhan. Engkau sudah mengungkapkan kepada kami pelajaran yang baik, minggu demi minggu, hari demi hari kepada kami.
mengingatkan kami agar kami selalu bergaul, berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Agar pilihan-pilihan kehidupan yang kami putuskan setiap hari, setiap saat adalah pilihan kehidupan, pilihan kebaikan, dan pilihan akan berkat. Dengan demikian Tuhan, kami pun boleh mendapatkan bagian yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Kami rindu, kami bersama dengan seluruh pemirsa dimanapun kami. Engkau pertemukan kami kembali Tuhan, oleh karena pilihan yang tepat ini, pilihan yang baik di mana kami memilih untuk mau Engkau bimbing, untuk mau Engkau ajar Tuhan. Sehingga kami bisa berkumpul di kerajaan sorga, di mana kerajaan berkat, kerajaan kehidupan kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, mohon ampun kami dari pelanggaran dan dosa yang kami perbuat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih pemirsa, terima kasih panelis yang luar biasa. Tentu terima kasih juga ke Pak Simon yang setia menolong kita merekam dan mengedit dan membagikan video ini kemanapun saja. Pemirsa juga kami memohon kiranya boleh membagikan link video ini kemana saja sehingga semua orang mendapatkan berkat. Terima kasih atas kebaikannya. Salam. Salam. Salam.